Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, para salikin, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita melanjutkan makalah yang ke-21 setelah kita menyelesaikan makalah ke-20. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa bima bi ulumiyya fi taurin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu salisatu wal ishrun. Makalah yang ke-21, qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, belum mengatakan ra'aita jamil ikhillai falam ara khalilan afdalu min khifdil lisan. Beliau Sayyidina Umar mengatakan, aku telah melihat seluruh kawan, banyak kawan, banyak teman, banyak ngobrol. Beliau mengatakan falam ara khalilan, lalu aku tidak melihat seorang kawan yang lebih afdol min khifdil lisan, kecuali menjaga lisan. Ini sebaik-baik kita tidak gampang bicara kalau kecuali yang baik, kecuali untuk kebaikan. Ya. Beliau mengatakan seperti itu. Karena apa? Teman-teman itu bisa seringkali ngajak berbuat bicara yang tidak baik. Jadi lebih baik hifdzil lisan. Ya. Wa kam baina 'abdi sakata tasawunan anal kidbil wal ghibah. Karena membebaskan lisan kita di antara seorang hamba itu, ya, itu penting untuk kita jaga. Hifdzul lisan. Mengapa? Untuk menjaga anil kidbi wal ghibah, dari bohong dan ghibah. Ya, sekarang itu ghibah tidak hanya di mulut, Bapak sekalian. Nge-share, membuat WA grup itu, kemudian memberitakan yang tidak-tidak, itu juga ghibah, meskipun tidak pakai mulut. Wa baina 'abdi sakatal isti'la'i sultanil haibati alaihi, seorang hamba yang diam karena memberikan kekuasaan kepada penguasa yang menakutkan di atasnya. Artinya kita lebih baik tidak banyak bicara, karena tidak bicara itu lebih silent is gold, ya. Diam itu emas. Itu lebih bisa menyelamatkan daripada ember sedikit-sedikit bicara. Yang kedua, wa ra'aita jami'ul libasin falam ara libasan afdal minnal wara. Sayyidina Umar mengatakan, aku melihat seluruh pakaianku, lalu aku tidak melihat pakaian yang terbaik kecuali adalah warok. Warok artinya hati-hati, tidak sembrono, bisa ngambil putusan yang tepat, menjaga ketidakpantasan. Sudah waktunya kalau jalan jangan pakai celana pendek, ya, misalkan umur sudah umur, ya, itu warok. Makanan kita lihat dulu ini halal atau haram, itu warok.
bukan setiap ada makanan dihantam saja. Nah, itu berarti tidak warok. Syekh Ibrahim Adam mengatakan al-wara'u tarku kulli subhat. Warok adalah meninggalkan sesuatu yang subhat. Rezekinya subhat tinggal. Rezeki yang haram apalagi harus kita berani menolaknya. Amma taraka ma la yanfa'uka, adapun meninggalkan sesuatu yang tidak memberimu manfaat, fa huwa tarkul fudolat, maka itu adalah meninggalkan meninggalkan sikap berlebihan. Artinya yang tidak manfaat itu kita kurangi. Tapi bukan berarti tidak boleh, ya. Artinya tetap kita harus yang biasa, yang warok, yang hati-hati dalam hal bersikap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, bersabda Rasulullah dan disampaikan kepada Abu Hurairah, kun wari'an takun abadan nas. Jadilah engkau orang yang warok, maka engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Karena makanan kita sudah kita jaga, tidak ada yang haram. Pakaian kita, cara tingkah laku kita sudah warok, maka dengan demikian ibadahnya itu, bahasa Jawanya itu netes semua. Jadi kalau kita lihat ayam itu netas itu sekitar ya 9-10 katakan. Lah 10-10-nya itu netas semua. Ibadah kita netas semua. Itulah orang yang warok, takun abadanas, akan menjadi hamba yang paling baik ibadahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wara'ata jamul mal falam aramala afdal minal qanaah. Aku telah melihat seluruh hartaku dan tidak ada yang terbaik atas hartaku itu kecuali qanaah. Ya kalau nggak qanaah, nggak nerimo, ya artinya ngerangsang. Ingin itu, nggak ada habisnya. Wa ya tarku tatalu ilal mafqudin. Qanaah adalah tidak terpikat kepada sesuatu yang tidak ada. Andaikan saya begini, maka saya akan begini. Itu berarti dia tidak qanaah. Membayangkan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau saya jadi ini, ada. Ya, perlu. Wal istighna'i bil maujud, dan merasa cukup dengan yang ada. Itu qanaah. Jadi qanaah itu nggak usah membayangkan, tapi yang ada diterima dengan syukur, dengan merasa cukup. Ya Allah, matur suwun, saya gajinya segini. Ya Allah, aku masih dapat pekerjaan, masih bisa makan. Ya Allah, qanaah. Jangan, ya Allah gimana sih, saya sudah bekerja keras kok masih gaji saya begini-begini. Itu tidak qanaah. Caranya seperti itu. Jangan mimpi yang melebihi dari kemampuan. Itu berarti dia adalah tulul amal, bukan qanaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun abadan nas. Jadilah engkau orang yang warok, engkau akan menjadi orang ahli ibadah yang paling baik. Wa kun qani'an takun asykaran nas, dan kamu berqanaahlah, maka engkau akan menjadi orang yang paling banyak bersyukur pada Allah. Ya. Wa akhibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Ya, cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk darimu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Ya. Rasulullah mengatakan itu. Wa ahsin mujawaratan min jawari, berbuat baiklah kalian bertetangga dengan tetanggamu, takun musliman, maka engkau orang muslim yang baik dengan tetangga yang baik. Itu berarti keimanan kita baik. Wa akilla dhahika fi anna kasrata dhahika tumitul qalbi, dan sedikitkan tertawa
Karena sesungguhnya tertawa itu akan mematikan hati. Qaswatul qalbi itu karena banyak tertawa. Jadi sedikit tertawa dan sebagainya, itu berarti mengurangi zikir. Itu mematikan kolbun kita, membunuh kolbun kita karena banyak tertawa. Itu sabda Rasulullah SAW. Intinya qanaah. Orang yang qanaah itu berarti orang yang bahagia, orang yang bersyukur, orang yang ahli ibadah. Tapi kalau hidupnya tidak qanaah, maunya itu menuntut terus pada Allah, menuntut pada atasannya, nggak ada terima kasihnya, nggak ada cukupnya, berarti dia adalah secara tidak langsung silent rebellion to Allah. Dia secara tidak langsung melawan dari ketentuan Allah. Itu nggak boleh. Yang keempat, ya, Sayyidina Umar mengatakan, wa ra'aitu jami'ul birri falam ara birra afdhalu minan nasihah. Aku melihat semua kebaikan dan tidak ada satupun kebaikan kecuali saya melihatnya hanya satu, yaitu nasihat. Yasidku fil amal, yaitu jujur dalam berbuat. Maaf, kita itu semakin umur semakin sulit dinasihati. Kira-kira betul enggak, Bu, Bapak? Tambah 50, 60, 70 itu sensitif, betul enggak, Bu, Bapak? Kita kan punya orang tua dulu ya semua, yang usianya lanjut. Kalau kita ngasih nasihat, bukan nasihat ya, memberitahu lah. Kalau nasihat enggak apa. Kalau kita memberitahu, Bu, jangan makan gula. Aku lekel ramangan gula ramarem. Bu, jangan banyak makan garam. Loh, lerene garamnya nggak sedap. Kan gitu kan. Semakin umur semakin sulit dinasihati. Semakin orang tingkat ketokohannya, pejabatnya tinggi, juga sulit diberi nasihat. Padahal nasihat itu tiada lain adalah sesuatu yang paling baik, ya. Dan kebaikan itu adalah dinasihati. Moga-moga kita terbuka masukan nasihat kepada kita. Wal biru na'ani silatu wa ma'ruf. Berbuat baik itu ada dua. Yang pertama silah, artinya relasi. Yang kedua adalah ma'ruf, ya, mar'af. Fasilatu tabarru bibadlil mal fil jihadil mahmudiyah. Adapun berbuat baik karena silah, mempertautkan itu adalah sedekah dengan mendermakan harta di jalan yang terpuji, li ghairi wasil matlub, bukan karena ganti rugi yang dituntut. Itu adalah berbuat yang silah, yang aslah, yang baik, ya. Kalau kita memberi nggak usah berharap, itu adalah yang terbaik. Karena itu kebaikan yang sejati di situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulub ala hubba min ahsani ilaiha. Diwatakkan hati orang untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Naluri, Bu. Wa bu'di min asa'a ilaiha. Dan orang yang paling dibenci orang yang berbuat buruk kepadanya. Ini watak. Jadi dengan demikian, intinya dari hadis ini, kita jangan silau dengan pujian orang, tapi kita jangan marah dengan nasihat orang. Ini yang muji-muji dikasih jabatan terus. Oh, tipu itu. Karena pandai apa? Pandai memuji. Pandai apa? Carmuk. Padahal belum tentu dia profesional. Orang menasehati, orang yang bekerja jujur, malah disingkirkan. Kira-kira banyak nggak, Bu, Bapak, yang kerja-kerja ini? Banyak kan? Nah, padahal ini tidak sesuai dengan sabda Rasulullah. Nah, ini karena itu
Kita jangan silau terhadap pujian dan juga jangan marah terhadap masukan, kritikan. Dari situlah kita akan menjadi menerima atau mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan itu asalnya dari nasihat. Kalau kita mau dinasihati, insya Allah lebih baik. Fafil birri ridhan nas, maka di dalam berbuat baik itu terdapat keridhaan manusia. Wa fit taqwa ridha ta'ala, kalau takwa itu ridhonya Allah. Artinya sesama tolong menolong sesama manusia itu berarti kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik artinya takwa itu ada kepada Allah. Wa man jama bainahuma faqad tamat sa'adahu. Tamam. Kalau kita bisa berbaik dengan sesama manusia dan kita juga ridho terhadap Allah dan kita bertakwa Allah, maka tamam sa'adahu. Orang ini adalah sempurna kebahagiaannya. Wa ammat nikmatahu, dan menyeluruh kenikmatannya. Kenikmatannya itu yang sangat luar biasa dirasakan. Yang kedua, wal ma'ruf, adapun ma'ruf nau'ani qaulun wa amalin. Sedangkan berbuat ma'ruf itu ada dua macam, yaitu ucapan dan tindakan. Fal qaulu huwa thayyibul kalami wa hasnul bisri. Adapun berupa ucapan adalah berbicara baik, bagus, dan menyampaikan kabar gembira. Jadi kalau kita ketemu sahabat, teman itu kabarlah gembira. Ya Allah, anak saya sudah ini ya. Kabarkan gembira, saling menyenangkan. Ini banyak loh orang itu menyenangkan orang itu sulitnya. Bukan main. Dikabari nggak ada, ya moga-moga nikmat itu lebih berkah buat panjenengan dan keluarga. Malah jawaban terima kasih informasinya. Oh, nggak ada doa loh. Ngapain sih sulit hidup di dunia, kok sulit sih menyenangkan orang itu? Pelit banget kalau di WA itu loh. WA itu didoakan, mendoakan aja enggak. Terima kasih ya. Itu kapan lah matur suwun saling mendoakan ya. Loh, Allah itu kan kayak air langsung ser gitu loh. Angel ya, sulit ya orang itu membahagiakan orang itu kok sulit. Yang ada itu akunya. Ya, kalau di WA pribadi japri ya dijawab. Makasih, semoga nikmat Allah lebih ditebarkan. Kita saling mendoakan ya. Jos. Kalau kita seperti itu jos gandos. Jadi sekarang itu orang males sih. Nah, nggak berhubungan dengan saya kok itu. Lho ndongakno lho kok kragelem. Mendoakan sesama muslim itu kan tidak mau. Ayo latifatul qalbi, lembutkan hati kita. Ya, senyum yang baik. Ya, menyenangkan orang. Gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan ya bisri wa tawaddatu bijamil qaul, dan berkasih sayanglah dengan ucapan yang indah kalau bertemu teman. Wal amalu wa badul jahi wal i'anatu bin nafsi fin na'imah. Sedangkan berupa tindakan adalah mengorbankan apa yang ada dalam diri kita untuk membantu orang yang bisanya doa-doa, bisanya pengaruh-pengaruh, bisanya dengan harta, bantu dengan harta. Artinya jangan sampai tidak membantu. Itulah namanya dengan kebaikan bil ma'ruf, kebaikan dengan amalan, ya, dengan kebaikan dengan ma'ruf. Itu yang keempat ya Bapak sekalian dari Sayyidina Umar. Yang kelima, wa ra'aitu jamil at'imati falam arta aman aladza minas sabr. Aku telah melihat semua makanan, lalu aku tidak melihat makanan yang terindah kecuali
apabila dibandingkan dengan kesabaran. Jadi kesabaran itu makanan terindah. Karena itu sabar itu sekolah tanpa ijazah. Lulus SD sabar, lulus SMP saja, SMA, perguruan tinggi, nikah umur 40 50, nikah umur 6, nikah sudah 30 dan seterusnya. Kuncinya kan satu kan, Bapak Ibu sekalian, sabar enggak? Sabar. Kalau urusan jenengan beda dengan istri berbeda dengan suami, buahnya semakin tua semakin banyak masalah. Tapi kuncinya apa? SABAR, betul? Kalau semakin tua nggak semakin sabar, tukaran terus Bu, Bapak. Suami istri kalau nggak ada ngalah, nggak sabar, tukaran. Karena itu semakin umur, tadi kan saya katakan semakin umur semakin sulit untuk dinasihati. Kuncinya satu, sabar. Istri marah kepada suami, suami marah kepada istri, SABAR, sabar. Inilah makanan terenak, kata Sayyidina Umar. Ya, dengan demikian kesabaran itu ada, bisa dilihat dari 3. Salah satu arkanin. Pertama, sabar dalam membenci, menahan diri dari qada Allah. Terima, sabar apapun ketetapan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar wa habsul lisani anil qauli syai'in, sabar menahan untuk tidak berkata yang jelek. Lebih baik diam. Kadang-kadang kita itu kan mulut kita gatel ya Bu ya. Tangan kita gatel, maunya itu nge-share saja, ngelokkan orang, ngelokkan pemerintah, ngelokkan pejabat, ngelokkan. Nah, sekarang itu lagi dikritik habis-habisan NU ya. Tiap hari tidak ada baiknya ya sekarang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tangan itu kok mudah banget menyakiti orang lain ya. Ya Allah, astagfirullah. Yang ketiga, wahabsul jawarih an-nahwil latamin wasaki jaibin wasiyahin, menahan anggota tubuh dari perbuatan maaf. Jangan pernah orang laki menampar istri, menampar anak. Di sini wahasbu jawarih an-nahwin lata min syaqaqin jaibin siyahin, menampar, merobek kantong baju, berteriak-teriak. Jaga. Wa taswidi wajhin, menghitamkan wajah. Ini jidatnya dihitamkan, gosok-gosok ya. Ben apa? Biar terkesan ahli ibadah. Padahal itu tiap hari gosok gini, tidak boleh. Ya. Wa wad'in nahwi, ya, dan menaruh semacam tanah ya ala nahwi roksi, atas seumpama kepala kita. Jadi kita jadi orang biasa saja ya. Jadi sabar itu 3. Sabar atas ketentuan Allah, sabar untuk tidak bicara jelek, sabar tangan kita, anggota tubuh kita jangan sampai, apalagi suami memukul, ya Allah, jangan ya Allah. Masa pipi bagus-bagus dipukul, ditampar, ya Allah. Perempuannya juga begitu. Jangan goda sehingga suaminya marah. Perempuannya juga harus sabar. Ya, jangan ngolok-ngolok terus. Jangan ikut malah nampar duluan kadang-kadang, jangan. Ini bukan ajaran Islam. Jangan lihat di TV-TV deh. TV-TV itu suami istri berbeda sedikit tampar-menampar, jangan. Itu bukan akhlak Islam. Faman qama bihadil arkah, maka siapa yang melaksanakan rukun ini, khaza fadilatal sabri alladzi wa nisful iman, maka ia menguasai seluruh sabar, dan sabar itu adalah nisful iman, separuh dari iman itu ada di
sabar. Wa syarat baliyata mahdha ihsan, jadilah cobaan itu murni memberikan kebaikan semata-mata kepada kita. Bagus sekalian. Kemudian sabar dibagi oleh beliau, oleh Imam Nawawi disebut tsumma sabru ala aksamin. Sabar ada dua. Sabrun ala ma huwa kasabul abdi, sabar terhadap sesuatu yang merupakan usaha hamba. Panjenengan duit-duit, tahu-tahu duitnya hilang, ya udah sabar. Usaha kita berarti Allah belum mengizinkan untuk harta itu bersama kita. Yang kedua, wasabrun ala ma laysa bikasab, sabar yang bukan merupakan usaha kita. Fasabru alal muktasibi ala qismain, sedangkan sabar dalam usaha itu ada dua. Ya, sabrun ala ma amara ta'ala, sabar di dalam perintah Allah, artinya ibadah kita harus sabar. Wa sabrun ala ma naha anhu, dan sabar terhadap larangan Allah sehingga kita tidak mengamalkan. Wa amma sabru ala ma laysa bitalil abdi, adapun sabar sesuatu yang bukan karena usaha seorang hamba, fasabru ala maqasahu muqasati ma yatasilu bihi minal hukmillah, yaitu seorang hamba bertahan terhadap semua sesuatu yang sampai kepadanya berupa hukum Allah. Karena hukum Allah kita sabar, tidak boleh. Yang haram jangan dilakukan. Ya, fima yanalu fihi masyaqqah, dan masalah yang di dalam memperoleh dengan kesusahan, kita harus sabar. Kita tambah sedikit. Al-maqalatu ar-rabi'u ashrun, maqalah yang ke-24, an ba'dil hukama, dari sebagian ulama, an-nawqal, beliau mengatakan azud hobsun hisab, zuhud itu ada 5. Ya, ini keterangan. Zuhud itu yang pertama adalah athiqatu billah, percaya penuh pada Allah, itu zuhud. Aimahubil fakir, ya ini disertai menyukai terhadap kesederhanaan. Kama qala Abdullah ibnu Mubarak wa Syukek wal Baqi wa Yusuf ibnu Asbat dan sebagainya. Contohnya banyak. Sikapnya zuhud, ya, itu adalah bagian kesehariannya. Ia termasuk wa hadza min amr zuhud, tanda-tanda orang zuhud. Fa innahu la yaqwal abdu ala zuhdi illa bithiqati billahi ta'ala, karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan kuat menjalani zuhud, ya, illa bittika billahi ta'ala, kecuali dengan percaya penuh pada Allah. Orang kalau tidak percaya Allah biasanya tidak qanaah, tidak zuhud, ngongso, tidak karu-karuan. Jadi apa ya, ngongso itu apa ya, menggauh, memimpikan yang enggak ya. Yang kedua, orang dikatakan zuhud adalah watabarri anil khalqi, membebaskan diri pada makhluk, nggak usah takut sesama makhluk. Wa kama qala Abu Sulaiman ad-Daraini, seperti yang disampaikan oleh Imam Daraini, beliau mengatakan az-zuhdu tarku ma yushghilu anillahi ta'ala, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya sibuk jauh dari Allah. Itu adalah ciri orang yang tidak zuhud. Ya, kita lihat saja, kok semakin urusan dunia semakin tinggi, berarti tidak zuhud. Semakin takut jabatan kita hilang, berarti tidak zuhud. Semakin takut kita tidak naik pangkat, tidak zuhud. Itu ukurannya gampang. Ini dari Syekh Sulaiman mengatakan seperti itu. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya sibuk dari Allah. Kalau sudah urusan dunia nanti lupa pada Allah. Ya, lihat aja diri kita masing-masing. Kok semakin jauh berarti kita tidak zuhud. Kok semakin dunia, semakin urusan Allah itu semakin jauh. Ya, yang baik adalah utamakan Allah, jangan urusan dunia. Yang ketiga, wal ikhlasul amal,
yaitu ikhlas beramal. Wa kamal qala Yahya bin Mu'ad, seperti yang disampaikan oleh Syekh Yahya bin Mu'ad, la yablughu ahadun haqiqatan zuhud, seseorang tidak akan dikatakan zuhud yang benar hatta yakunu kila salati khisalan, kecuali ciri orang zuhud 3: amalan bila alaqatin, berbuat tanpa ada ketergantungan. Buat saya nggak ada maksud bantu, nggak usah minta kebaikan lagi, nggak usah. Kita membantu seseorang, orang itu tidak membantu kita, nggak apa-apa. Jangan pernah minta balasan. Orang pernah kita bantu, setelah kita jadi orang biasa dilecehkan, nggak apa-apa, sabar, itu indah. Banyak sekarang ini. Dulu orangnya jadi pejabat, semua datang seperti madu. Tapi begitu seseorang bukan siapa-siapa, nyapa saja tidak. Takut kalau dekat dengan orang itu, karena atasannya lagi tidak senang dengan orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu manusia. Tadi di hadis sudah disebutkan. Manusia itu memang gitulah, senang dipuji, marah dinasihati. Oke. Yang pertama, yang kedua, wa qaulun bila tama'in, yaitu berbicara tanpa tamak, wa izzun bila riyasatin, dan percaya tanpa pangkat, sugih tanpa bondo. Nah, itu orang Jawa ya. Itu sesungguhnya orang yang dikatakan zuhud sejatinya itu adalah orang yang kaya tanpa harta. Hartanya ada di Allah, tapi sewaktu-waktu kita butuh, Allah kasih. Nah, itu cara Allah itu menempatkan tajrid, makom tajrid, ketika seseorang minta, Allah kasih. Walaupun sehari-harinya keadaannya biasa. Seperti jenengan itu loh, ibu-ibu yang terhormat. Dulu seakan-akan nyekolahkan anak nggak bisa. Betul. Hartanya ini. Anaknya jadi sarjana semua. Dari mana? Lah, bi khairi hisab. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Enggak tahu, Gusti Allah kei. Tahu-tahu rezeki ada, tahu-tahu anaknya jadi sarjana, S2, doktor, guru besar. Padahal ibunya nggak pernah sekolah SD. Nah, banyak seperti itu. Karena keikhlasan, kezuhudannya, kesabaran ibunya. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ya. Wal ihtimal dzulmi, dan siap menanggung dianiaya, difitnah, tenang, dilecehkan biasa, tidak dihargai, biasa, nggak ngurus, nggak usah diurus. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, az-zahdatu fid dunya laisa bitahrimil halal. Coba kita renungkan. Menurut Rasulullah, zuhud adalah dalam hal urusan dunia bukan berarti mengharamkan yang halal. Jenengan boleh, kita boleh, kaya raya boleh, orang zuhud, orang sufi. Orang sufi bukan orang gembel, asal rezekinya dari yang halal. Ini Rasulullah loh ya. Ini katanya sufi, katanya bertoreko, kok masih rumahnya bagus, mobilnya mentereng, kok masih mau menjabat. Nah, salah. Rasulullah tidak mengatakan gitu. Rasulullah mengatakan az-zahadatu fid dunya laisa bitahrimil halal. Yang penting halal, rezekinya halal, jabatannya halal. Yang kedua, wala idzadul mal, dan bukan menyia-nyiakan hartanya. Sugih tapi disodakohkan, baik rumahnya untuk kepentingan umat. Gitu loh Bapak sekalian. Jangan hidup untuk diri sendiri. Hidup harus berbagi. Itulah orang zuhud. Ya, itu ya. Ciri kedua.
Ciri ketiga menurut Rasulullah, walakinna zahadata fid dunya, sesungguhnya orang yang zuhud dalam urusan dunia, Allah takuna bima fi yadika, dia tahu apa yang ada di tangannya. Harta itu cukup di tangan, di pergelangan tangan ini, ojo dilebokne ati. Duwe pangkat saatnya juga akan ditarik maksimal 5 tahun, maksimal 10 tahun. Setelah itu ya biasa. Nggak usah sedih, ya. Cukup di tangan, fiyadika, cukup di tangan. Autaka mika bima fiyadallah, karena sesungguhnya apa yang ada di dalam kekayaan, jabatan, kekayaan sugihnya kita itu karena fiyadillah, ada di dalam kekuasaan Allah. Sadermo titipan, gitu loh Bapak sekalian. Jadi wong zuhud bukan gembel, wong zuhud bukan berarti orang yang nggak kerja, bukan. Tapi orang fakir yang dipikir dunia tok, yaitu bukan zuhud, gitu loh. Ini salah orang itu mengartikan kata-kata zuhud. Zuhud kok masih gitu sih? Katanya zuhud, torekoh kok masih pakai kendaraan yang bagus, kok enggak pakai kendaraan yang belel, kendaraan yang enggak, bukan. Nah, yang ini kama rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah wa Abu Dar. Yang terakhir, ciri orang yang orang yang zuhud adalah wal qanaatu bima fil yadi, dan menerima dengan dan rela qanaah dengan apapun yang ada di tangan. Allah memberi ini, alhamdulillah, ya. Wa huwa kama qala Junaid, seperti yang dikatakan Junaid al-Baghdadi. Allahumma amin. Moga-moga kita niat, siapa yang mau ke Irak bersama kami, kita rencanakan, karena di situ makomnya Syekh Abdul Qadir Jalani dan Syekh Abu Junaid al-Baghdadi. Jadi rajanya dari min aulia. Tapi kita alhamdulillah sudah ke Uzbekistan, ke Syekh Bahuddin Naqsyabandi, tarekat kita. Nah, ini ada niat, moga-moga Allah memberi kemudahan panjang dengan sedanten kita semua. Pada saatnya kita bisa ke Irak, Syekh Junaid al-Baghdadi, di situ ada Syekh Abdul Qadir Jailani, makamnya Sayyidina Ali, dan semuanya banyak di Irak itu makam-makam dari aulia di zaman sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan azuhdu khulwil qalbi amma khalat minhul yada, zuhud adalah kelapangan hati dari sesuatu yang lepas dari tangan. Ya wes, kalau jabat cukup 5 tahun sudah ya sudah. Kalau nanti dikasih oleh Allah lagi, terima lagi. Itulah zuhud. Ya. Wa qala Sufyan As-Tsauri, dan juga berkata Sufyan As-Tsauri, azudu fid dunya wa sabrul amal. Zuhud adalah urusan dunia, adalah memendekkan, bukan sabrun, qasrul amal. Jadi memendekkan angan-angan, laisa bi aqlil khalidi wala bilubsil aba, bukan dengan memakan yang kasar, dengan bukan berpakaian yang jelek. Ini Imam Syafi'i mengatakan zuhud itu bukan berarti orangnya pakaiannya gembel di pinggir jalan, bukan. Coba lihat wali-wali itu ganteng-ganteng, wangi-wangi, pakaiannya bagus-bagus, ahli zikir. Ya, karena beliau zuhud. Inilah Bapak sekalian ya. Jadi zuhud itu bukan berarti makanannya ya sederhana, pakaiannya yang gembel-gembel, enggak. Tidak. Tapi zuhud itu ada di hati. Karena tadi apa? Karena kekayaan itu fiyadika, hanya di tangan, tidak dimasukkan di dalam hati.
Nah, terakhir wa hadza min amad zuhdi, inilah tanda-tanda zuhud wal ababil ba'isati alaihi, sebab-sebab yang mendorongnya untuk bisa zuhud. Fazahadu la yafrahu bimaujudin minad dunya, adapun orang zuhud tidak bergerima dengan harta yang ada di dunia. Enggak bahagia kok. Ini titipan Allah. Gitulah. Yang ada punya lebih, alhamdulillah. Tapi itu bukan punya kita, tapi punya Allah. Walayata asyafu ala man qudi minha, dan tidak akan menyesal kalau harta itu diambil oleh Allah, lepas dari kita. Demikian, terima kasih. Saya akan simpulkan al-qanaah, as-sabur, az-zuhud, wa huwa as-sa'adah. Ini kesimpulannya ya dari apa yang kita kaji pagi ini. Qanaah, sabar, zuhud adalah kunci kebahagiaan. Tanpa itu maka sulit kita akan merasakan sa'adatud darin, bahagia di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita kaji pagi hari ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.